my name is India Burusembering, and I will present about paragraph versus essay. Some definitions. So, paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. Nah, dalam penulisan paragraf itu harus related to a single topic. So, from the first paragraph until the last paragraph harus ada related atau kesenyambungan. It must be coherent. Harus adanya koherensi. So basically, in a topic we will write a topic that we cannot get out of the topic. Juga dalam penulisan paragraf kita dapat menuliskan mengenai fiksi atau non-fiksi. Essay is a short formative of writing dealing with a single subject, sama seperti paragraf, hanya memiliki satu topik. Hanya memiliki satu topik yang akan nanti diperluas. Nah, dalam essay biasanya itu usually from an other personal point of view, dari sudut pandang penulisnya. Namun, tetap with research evidence, adanya pembuktian dari penelitian dalam menulis essay-nya. Oke, jadi paragraph structure is same as essay structure. Kenapa? Why? Because topic sentence dalam paragraph is same like the introduction essay. Nah, kalau dalam topic sentence itu ngomongin tentang inti dari apa yang akan kita tulis, itu adalah kalimat atau the main idea. Jadi dalam topic sentence kita tuh express the main idea. Itu yang akan kita tulis dan dijabarkan dalam supporting detail sentence. Nah, supporting detail sentence yang berada dalam paragraph structure itu sama dengan ini, body di essay structure. Nah, dalam body sentence atau di supporting detail sentence di paragraph itu akan menjelaskan mengenai apa saja. Misalnya Anda akan membuat tentang sebuah kalimat atau sebuah paragraf mengenai satu hal dan akan dijelaskan di situ. Bisa mengenai pengalaman pribadi Anda sebagai data-datanya atau research. Nah, dalam concluding sentence yang ada di paragraf sama dengan conclusion yang ada di essay. Oke, fokus on the essay structure. Dalam essay itu ada 5 paragraf essay. Pertama, ada di introduction. Introduction itu pertama kita akan menuliskan introduce the topic. Kita akan menuliskan apa sih topik kita, apa sih inti dari semua paragraf yang akan kita tulis. Nah, dalam body paragraph kita dapat state what the paragraph will be about. Dalam apa sih, tentang apa sih pertama yang akan kita masukkan, seperti itu. Apa yang akan kita tulis. Tapi harus tetap nyambung kepada topiknya. Nah, use quotes, facts, and supporting details. Nah, dalam menuliskan paragrafnya itu kita dapat menggunakan quotes, kata-kata dari orang lain. Kita dapat memasukkannya ke dalam body paragraph. Dan kita dapat menaruh juga fact atau fakta-fakta, research, penelitian dari orang. Kita dapat menaruh atau menulisnya dalam body paragraph di essay kita. Oke, setelah itu support your ideas with evidence. Setelah kita menuliskan dalam body paragraph itu, kita juga harus support your ideas with evidence. Nah, begitu juga setelahnya dalam paragraf body paragraph kedua dan ketiga itu diulang-ulang atau repeat. And the last paragraph itu mengenai conclusion di paragraf paling akhir. Nah, apa sih conclusion itu? Conclusion is a summary dari apa yang telah kita tulis. Restate your thesis or main ideas, summarize the points, and add closing statement. Terakhir, kita menggunakan closing statement. Jika the introduction, body paragraph, and conclusionnya telah selesai, maka jadilah essay. Introduction paragraph. Introduction paragraph merupakan pembuka. It's opening paragraph atau itu merupakan paragraf pertama yang akan Anda tulis di essay Anda. Itu akan introduce the main idea of your essay. Jadi untuk capture the interest of your readers, kita harus memberikan topik yang menarik. Dan dalam introduction paragraf ini
The introduction is approximately 10% of the total word count. Jadi dari total keseluruhannya itu hanya 10% di introductionnya. Misalnya kata-katanya ada 1000 dari total semua word countnya itu. Jadi dia hanya mendapatkan 100. Jadi 100 kata-kata di introduction paragraph. The elements of body paragraph, topic sentence announce the main idea of the paragraph. Berarti dia mengumumkan gagasan utama paragrafnya. Setelah itu kalimat bukti membuktikan, provide relevant evidence, usually cited established context for your topic. Nah, setelah itu kalimat analitik menyatakan atau menjelaskan buktinya dari konteks tesis. Setelah itu concluding sentence atau state the main idea, penutup. Kalimat penutup menyatakan kembali gagasan utama. Nah, di conclusion paragraph leaves a final impression on the readers that the clearly signals, memberikan signal kepada pembaca bahwa esai ini sudah selesai dan meninggalkan a clear impression that the purpose of the essay has been achieved. Sama seperti introduction, esai hanya memiliki 10% dari total words count. The elements of an introduction paragraph. First, attention grabber or hook, general statement or background information, and then thesis statement. Types of hook. First, a statistic hook. Give your audience the true and hard fact. Nah, memberikan pada pembaca atau audiens kita kebenaran namun hard fact. Nah, ini biasanya menyajikan data-data statistik juga dalam membuat hooknya. Quotation hook. Nah, a hook where you begin essay with a quotation which connects to your writing. Nah, ini kita mengambil quotation dari orang-orang yang nyambung dengan esai kita dan memasukkannya ke esai kita sebagai attention grabber-nya. Rhetorical question hook. Ini merupakan hook yang point rather than get an answer. Jadi kita bukan untuk mendapatkan jawaban, namun hanya untuk menarik audiensnya. Anekdot. Nah, anekdot ini adalah ketika penulis menggunakan a short story dan short story itu relate ke topiknya. Nah, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan perhatian dari pembaca. A strong statement or declaration. Nah, di sini di pertanyaan atau pernyataan yang kuat ini kita mengajak agar pembaca buku kita, pembaca tulisan kita ingin membantah pernyataan kita. Di metafor ini kita membandingkan dua hal yang berbeda, namun yang tidak ada kesamaannya untuk menarik minat pembaca. Dan di semile kita itu kayak membandingkan dua hal yang masih ada kesamaan dan menggunakan kata-kata like or as to compare-nya untuk membandingkannya. Dan each element, general statement or background. Nah, background, jangan terlalu banyak background to provide a context. Nah, karena kita mungkin membutuhkannya lagi di body paragraph kita. Setelah itu kita introduce only some essential information. Hanya memberikan sedikit lagi informasi yang perlu dia ketahui. Thesis statement merupakan single sentence atau kalimat yang single yang di dalamnya itu bisa argument, opinion, describe an idea, or prove and analyze. The thesis statement is a roadmap. Jadi itu adalah roadmap kita dalam membuat body paragraph kita. Part of a thesis. Pertama, claim or main idea. This part states the main idea of the essay. Nah, ini dia mengklaim bahwa being a vegetarian is better than eating meat. Dia mengklaim. Di roadmap-nya, this part lists the major supporting reasons discussed in the body of the essay. Itu misal example-nya because, less, and doesn't. Nah, claim plus roadmap, it's become entire thesis statement. Contohnya, being a vegetarian, ada claimnya, it's better than eating meat. Ada roadmap-nya, because it is healthier, less expensive, and doesn't harm animals. Argumentative thesis, sama seperti yang tadi, argumentative ini takes a clear position on a debate, issue or topic and suggests a state and supporting reasons. Misalnya, ada claim plus because plus roadmap. A vegetarian diet, ada claimnya is better than a diet that includes milk, because milk
because a vegetarian diet is healthier. Nah, ada because di situ, and roadmap-nya less expensive, more humanitarian towards animals. Persuasive or proposal thesis. Nah, takes a clear position on a debate, dan itu kayak mengajak audiens untuk to enact some sort of change. We, its audience, models should require a parenting license for new parents. Nah, ada because it will reduce infant mortality rates, dan roadmap-nya itu improve children health and create better citizens. Informative or expository thesis. Nah, introduce the subject or the topic that the essay will define, explain, and inform the reader about. Nah, rumusnya subject can be understood by considering plus roadmap. The fully understand hip hop culture is my subject. It is important to consider. It can be understood by considering, and the roadmap is dancing, DJing, and imaging. Compare or contrast thesis. Nah, jelaskan proses-prosesnya. Rumusnya adalah proses tambah to be plus roadmap. Prosesnya ada di pertama. Coba lihat di example-nya. There are 4 important steps. Nah, it's a process of writing an essay. Nah, itu prosesnya, including, dan roadmap-nya ada di pre-writing, drafting, revising, and editing. Di describe kejadian dan ditaruh di essay. Rumusnya itu ada event, was a significant event because, and roadmap. Cause and effect thesis. Nah, cause and effect ini bisa mengidentifikasi cause-nya and suggest or stage with the resulting effects-nya, atau identifikasi efeknya dulu dan suggest a state or multiple cause-nya. Question test ini introduce, menjelaskan atau mengintroduksi seorang atau subjeknya. Essay development stage or ESD itu choose a topic, interpret the question dari topiknya, and identify the key points. Nah, TAP itu ada rumusnya, the topic, the central atau the key theme. Actionnya, what you need to do. Parameters, what the limitation. Misalnya dalam contoh discuss the impact a recent government initiative on a specific area of care with reference to a relevant case study. Nah, itu adalah topiknya, dan actionnya itu apa? Actionnya itu adalah discuss analysis. Apa yang akan kita lakukan? Itulah action, dan parametersnya itu kapan? Gitu. Last 5 until 10 years itu adalah parameters. Stage in ESD atau outlining. Outlining is a vital part of the essay planning process. Nah, karena dia vital, kita memerlukan mind map nih. Mind map can be a good way to collect your thoughts and identify essential information. Nah, jadi mind map, it will show what each paragraph will contain. Third stage in ESD, organize your time. Karena kita harus membuat plan dalam waktu-waktu kita, dan find out when the essay is due to end, work backwards. Read, do your research, make notes. Nah, jadi kita harus banyak-banyak membaca dan harus do your research. Misalnya di library, web, sekarang kan. Fifth, plan, structure your writing. Nah, untuk membantu untuk menstrukturnya, kita harus mengklaim, harus justify, dan harus dengan support evidence-nya. Dan terakhir, implication atau identify the significance. Setelah semua itu selesai, kita mulai menulis atau stage 6, writing. It can be body paragraph, introduction, body paragraph. Nggak perlu harus dari introduction, body paragraph, nggak perlu, tapi kita harus membuat poin-poinnya itu bagaimana supaya kita nyaman dan membuatnya. Kita dapat membuat parafrasa dari kata-kata orang, atau seperti apa yang dia katakan kita bisa menaruhnya dalam esai kita. Namun makna atau dari kalimat orang lain itu tidak berubah dari segi maknanya, dan harus memasukkan sumbernya dari mana kita mengambil kata-kata itu. Revising stage 8. Nah, dalam revising kita akan ada yang menambahkan, ada menghilangkan atau mengubah kata-kata itu supaya apa yang ada di esai kita lebih bagus. Jadi editing is the process writers use to catch error. Nah,
Dalam penulisan kita kadang ada kesalahan. Terakhir is publish. Setelah tulisan kita selesai semuanya dengan baik, maka kita bisa mempublishnya atau bisa dengan kata lain menyerahkannya kepada dosen, guru atau sebagainya.